Jawabannya, karena hana mesidro pun manusia ateh ruang bumonyo yang kecintaannya melebihi besar kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Yang bahkan kecintaan Rasulullah kepada kita melebihi besarnya kecintaan orang tua kepada anaknya, melebihi kecintaan anak kepada orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, ingat kepada kita di tiga keadaan yang berbeda. Ketika sehatnya, ketika sakitnya, dan bahkan ketika nanti berada di padang mahsyar yang mana manusia melarikan diri meninggalkan orang tuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abi Imam Syekh yang kamu muliakan, Ketua BKM yang kamu hormati beserta seluruh jajarannya, gure-gure kamu, tungku-tungku, abu-abu dan seluruh hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu ibadah yang sangat jarang dibahas, yaitu ibadah cinta. Mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah. Cinta Allah dan cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan legdanya harus mencintai Allah. Alasannya jelas, karena Allah adalah zat yang telah memberi umur kepada kita, zat yang telah memberi rizki kepada kita, zat yang telah mengatur semua lini kehidupan kita. Maka jadi pantas kitanya selaku hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Lalu apa alasannya kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karena hana mesidro pun manusia ateh ruang bumonyo yang kecintaannya melebihi besar kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Yang bahkan kecintaan Rasulullah kepada kita melebihi besarnya kecintaan orang tua kepada anaknya, melebihi kecintaan anak kepada orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, ingat kepada kita di tiga keadaan yang berbeda. Ketika sehatnya, ketika sakitnya, dan bahkan ketika nanti berada di padang mahsyar yang mana manusia melarikan diri meninggalkan orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan yang singkatnya, mari sedikit kita kaji ulang tentang seberapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Di kota Madinah ada satu masjid yang dibangun sebagai saksi bisu, yang dikenal dengan Masjid Ijabah. Karena di masjid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, meminta tiga perkara untuk kita umatnya. Yang pertama, nelake li Rasulullah ba Allah, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan busung lapar. Geterimang doa Rasulullah, maka insya Allah umat Muhammad tidak akan binasa dengan busung lapar. Yang kedua, li Nabi kemudoa ba Allah gelake kegedanya, ya Allah bek nepu ancu umat lun dengan tenggelam sebagaimana hancurnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka permintaan yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dahsyat-dahsyatnya tsunami yang membinasakan 200 sekian ribu orang
itu tidak lantas membinasakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelih Nabi nulake, ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan perpecahan dan perselisihan. Dan permintaan yang ketiga ini yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa Rasulullah begitu cinta kepada kita. Hana tua untuk berdoa ke kitanya, padahal Nabi belum pernah berjumpa dengan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, di hari yang berbeda Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Inni la ashtaqtu li ikhwani." Aku merindukan saudara-saudaraku. Gedengar oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi mengatakan, "Antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku. Adapun yang aku rindukan adalah saudaraku. Siapa saudara yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Hum yu'minu nabi walam yarawni." Mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Pernah tidak kita melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum. Pernah tidak kita mendengar bagaimana merdunya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya belum. Tapi apakah hari ini kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua kita pada hari ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun belum pernah melihat bagaimana indah wajahnya. Makanya Nabi pun sering membangga-banggakan keimanan kita di hadapan sahabatnya. Mak Zabahura Nabi nekun, "Wahai sahabat lun, kalian tahu tidak siapa yang paling luar biasa imannya?" Para sahabat mengatakan yang paling luar biasa imannya adalah para malaikat. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana para malaikat tidak luar biasa imannya? Sedangkan malaikat itu diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak diberi nafsu. Maka seandainya malaikat itu luar biasa imannya, hebat imannya, maka itu jadi biasa saja karena malaikat itu tidak dibekali dengan nafsu. Lalu kemudian para sahabat mencoba untuk mencari jawaban yang lain. Menyekan malaikat berarti yang paling hebat imannya adalah para nabi. Lalu Rasul mengatakan bagaimana para nabi tidak luar biasa imannya sedangkan wahyu turun kepada mereka. Jadi ini biasa saja. Lalu kemudian sahabat mengatakan dengan malu-malu, menyekan malaikat, menyekan nabi yang paling luar biasa imannya. Berarti yang paling luar biasa imannya adalah kami-kami ini sahabatmu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana tidak luar biasa iman kalian? Wa ana baina adhurikum, sedangkan aku Rasulullah ada di tengah-tengah kalian. Lalu siapa yang paling luar biasa imannya? Nabi mengatakan, man yu'minu nabi walam yaruni. Yang paling luar biasa imannya adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah berjumpa dan melihat wajahku. Yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini berkumpul di Masjid Jabal Nur Kampung Payapendet. Semua kita beriman kepada Rasulullah sekalipun kita belum pernah melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahawa Rasulullah mendoakan kita, Rasulullah merindukan kita ketika sehatnya. Mungkin tekun lagi gedanya dak udang cik gedanya kon lagi cik mendoa ke gedanya waktu sehatnya. Coba kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut. Hari terakhir beliau berada di muka bumi di dunia ini. Matahari semakin meninggi. Pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertutup. Di dalamnya Rasulullah terbaring lemas dengan keringat di keningnya yang membasahi pelepah kurma sebagai alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan dan salam di pintu Rasulullah. Datanglah Fatimah membuka pintu seraya menjawab salam. Lalu dia mengatakan, ayahku sedang demam. Lalu Fatimah kembali menutup pintu dan kembali ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat wadanya nentayang oleh Rasulullah, siapa gerangan wahai anakku?
Fatimah mengatakan, entahlah wahai ayahku, aku baru pertama melihat orang itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah Fatimah seolah-olah ingin dikenangnya. Lalu Rasul mengatakan, itulah hadimul lazzat wa mufarriqul jama'an. Malaikat maut yang akan menghapuskan kenikmatan sementara, yang akan memisahkan perjumpaan di dunia. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Lalu kemudian malaikat maut datang menghampiri ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa tanya oleh Rasul, ke mana malaikat Jibril, kenapa tidak ikut bersamamu? Lalu kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sudah bersedia di langit dunia. Lalu kemudian turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa tanya Rasulullah tanya bak malaikat Jibril, wahai Jibril, jelaskan kepadaku apa hakku di hadapan Allah. Maka bak tanya malaikat Jibril mengatakan, tenanglah wahai Rasulullah. Pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah siap untuk menunggu ruhmu. Dan pintu-pintu surga sudah terbuka lebar untuk menanti kedatanganmu. Bakwatnya raut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memperlihatkan raut yang bahagia. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tidakkah ini membuat engkau bahagia? Surga-surga telah dibuka untukmu. Lalu Nabi kembali bertanya, wahai Jibril, jelaskan bagaimana keadaan umatku kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah di hari terakhir hidupnya di dunia masih mempertanyakan bagaimana keadaan katanya umatnya. Maka bawadanya nekun oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, ku haramkan surga kepada siapa saja sebelum Muhammad dan umatnya berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, detik-detik semakin dekat, malaikat maut mulai melakukan tugasnya. Ditariklah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat pelan. Terlihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Lalu kemudian keluar dari mulutnya, ya Allah, betapa dahsyatnya sakit sakaratul maut ini. Fatimah menunduk semakin dalam, Ali di sampingnya makin terpejam, dan malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Bakwatanya nekun le Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku hingga engkau berpaling wajahmu dariku? Maka Jibril mengatakan, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah dicabut nyawanya? Jemaah yang dimuliakan Allah, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dingin dan terlihat kakinya sudah tidak bergerak lagi dan bibirnya yang mulai kebiruan dan seolah-olah beliau ingin membisikkan sesuatu. Lalu kemudian Ali mendekatkan telinganya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul mengatakan, usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga solat dan menjaga orang-orang yang lemah di tengah kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suara tangis yang bersahutan. Para sahabat saling berpelukan dan Fatimah menutup tangan ke wajahnya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, betapa dahsyatnya sakit sakaratul maut ini, ya Allah. Timpakan semua sakit ini kepadaku, jangan kepada umatku. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba bayangkan sebegitu besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Lalu kemudian seolah-olah Rasul ingin membisikkan sesuatu lagi. Ali lagi-lagi mendekatkan telinga ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah mau sakaratul maut, Rasulullah lagi-lagi mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, dan umatku. Itulah yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Ingat kepada kita umatnya yang sampai hari ini belum pernah berjumpa dengan kita. Bahkan Nabi berharap semua sakit sakaratul maut itu ditimpakan untuknya, bukan untuk kita.
Jemaah yang dimuliakan Allah, nyoba wate Nabi sakaratul maut, dumnan sayang, dumnan cinta kepada katanya umatnya. Lalu coba kena bayangkan di padang mahsyar. Pakiban huru hara padang mahsyar. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi. Hari yang dimana seseorang itu lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abi, berlarian meninggalkan orang tuanya, ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena mereka pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka bakwatnya manusia berlari untuk mencari syafaat. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam selaku Abul Bashar, bapaknya manusia. Mereka mengatakan, wahai Adam, anda Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia, mohonlah syafaat Allah kepada kami hari ini. Punakan li Nabi Adam, wahai manusia sekalian, aku sangat takut kepada murka Allah hari ini, karena dulu aku pernah ingkar kepada perintah Allah ketika dilarang untuk tidak boleh datang mendekati pohon khuldi. Aku bukan cuma mendekati pohon tersebut, aku juga memakan buahnya. Maka hari ini, wahai manusia, nafsi-nafsi, uronyo gedro-gedro. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka lagi-lagi minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun sangat takut kepada murka Allah, karena dulu beliau pernah mohon kepada Allah untuk menenggelamkan semua orang-orang kafir di muka bumi. Maka Nabi Nuh merasa bersalah di hadapan Allah, dan ba'ura mahsyar pun Nabi Nuh tidak berani memberi syafaat kepada manusia. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, anta Khalilullah. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Mohonlah syafaat Allah kepada kami hari ini. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku sangat takut kepada murka Allah hari ini, karena dulu di dunia aku pernah sekali berdusta. Pajan dusta Nabi Ibrahim, waktu ditanya oleh Raja Namrud, a'anta fa'alta haza bi alihatina? Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nekun le Nabi Ibrahim, fas'alu kabiruhum hadza in kanu yantiqun. Tanyakan saja pada berhala yang besar itu kalau dia mampu berbicara. Nabi Ibrahim seolah-olah ingin mengajak mereka sedikit berpikir. Kalau mereka tidak bisa berbicara, kenapa kita harus menyembahnya? Tapi Nabi Ibrahim merasa seolah-olah beliau sudah berdusta hingga beliau tidak berani mohon syafaat Allah kepada manusia di padang mahsyar. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lagi-lagi mengatakan, nafsi-nafsi, uronyo gedro-gedro. Karena lun pun cukup takut kepada murka Allah. Dulu di dunia aku pernah memukul seorang Bani Israel. Bukan dengan tujuan membunuh, tetapi pukulanku dapat membuat dia merenggang nyawanya. Dan hari ini pun aku sangat takut kepada murka Allah. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Isa alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Isa mengatakan, hari ini nafsi-nafsi, uronyo gedro-gedro. Karena lun pun sangat takut kepada murka Allah. Setelah lun meninggal dunia, manusia menjadikanku dan ibuku sebagai Tuhan yang disembah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian ketika manusia hampir putus asa mencari syafaat, bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana laha, syafaat itu ada padaku. Lalu kemudian sujudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arasy, sujud yang sangat lama hingga terdengar seruan yang mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ti, minta apa saja akan dipenuhi permintaanmu. Bakwate nabi-nabi lain mengatakan nafsi-nafsi, kira-kira putra yang nelaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakwatenya nekun li Rasulullah, ummati, umat lun ya Allah. Maka bakwatenya nekun li Allah, wahai Muhammad, masukkan semua umatmu ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Bakwatenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berpuas hati, lagi-lagi beliau sujud di bawah aras, sujud yang sangat lama, hingga kembali beliau mendengar seruan yang mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta apapun itu akan aku penuhi permintaanmu.
lagi-lagi Nabi mengatakan ummati, umat lun ya Allah. Maka bahawa tanyakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, masukkan semua umatmu yang ada keimanan dalam hatinya sekalipun sebesar biji sawi ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini membuktikan sebegitu besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada katanya umatnya. Ketika sehat beliau mendoakan kita, ketika sekarat beliau ingat kita, ketika di padang mahsyar dom nabi-nabi lain kana ke nafsi-nafsi, tapi Nabi katanya tegak berdiri memperjuangkan umatnya untuk diberikan syafaat yang semuanya akan masuk ke dalam surga. Lalu orangnya oleh katanya tak mengaku-ngaku dah cinta Nabi. Apa buktinya kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam surasi malam padum ga nak tanya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan-jangan orang-orang gedanya lewati dalam keadaan melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gedanya mengaku cinta Nabi. Cinta dari mana tanpa bukti? Berhak enggak kira-kira kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalian sahabat Nabi. Dekun li Abu Sufyan, "Ma ra'aitu ahada." Aku tidak pernah melihat seorang pun yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Hana pernah lunkalan seseorang begitu dicintai oleh sahabatnya sebagaimana Rasulullah dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Panggung pembuktiannya, ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam satu lubang. Lalu datang para sahabat, di antaranya Abu Talhah, menjadikan sebagai punggungnya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, selama aku hidup, engkau tidak akan apa-apa." Makanya setelah perang Uhud, wadeta bilang ada puluhan bekas pedang dan panah di punggung Talhah bin Zubair. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di sampingnya ada Ummu Imarah, seorang perempuan yang juga melakukan hal yang sama, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terperosok dalam lubang. Nekeun le Nabi ba urang inangnya, Allah taqiyaki ya Ummu Imarah, wahai Ummu Imarah, engkau tidak mampu. Engkau hanya mampu karena kata orang inang. Maka bahawa tanya nekeun le Ummu Imarah, biarkan aku mati demi membelamu ya Rasulullah, karena aku ini uridu murafaqataka fil jannah, karena aku ingin mendampingimu di dalam surga. Kemudian setelah selesai perang, ada seorang lagi perempuan dari Bani Dinar, suaminya terbunuh di perang Uhud, orang tuanya terbunuh di perang Uhud. Orang-orang mengatakan, wahai fulan, orang tuamu syahid, wahai fulan, anakmu syahid, wahai fulan, suamimu syahid. Dan perempuan ini masih terus mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan beliau mengatakan, kullu musibatin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zalan. Bahwa semua musibahku dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kecil. Suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, orang tuanya terbunuh. Lalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang hatinya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa ahabba ilaina min auladina wa abnaina wa amwalina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai dari anak-anak kami, dari orang tua kami, dan dari harta-harta kami. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua kita pada hari ini termasuk umat-umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat-umat yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah tidak ada tempat baginya kecuali surga, dan itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu
فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك موحدين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر